Halo semuanya, salam damai Kristus bagi kita semua. Kali ini saya ingin membahas salah satu berita yang sedang viral, berita yang sedang ramai diperbincangkan, yaitu penganiayaan terhadap Pak MKC. Dan luar biasanya adalah penganiayaan ini terjadi di Rutan Mabes Polri. Dan yang lebih luar biasanya lagi bahwa penganiayaan ini bukan hanya dilakukan oleh napi, oleh tahanan yang ada di situ, tetapi juga dilakukan oleh salah seorang Irjen Pol, yaitu Napoleon Bonaparte. Ini adalah beritanya. Dan menurut Napoleon Bonaparte, dia melakukan itu karena perbuatan MKC itu membahayakan kerukunan umat beragama. Nah, ini adalah salah satu berita yang yang memuat alasan mengapa Napoleon Bonaparte melakukan penganiayaan itu. Kita lihat beritanya terlebih dahulu. Kuasa hukum Irjen Pol Napoleon Bonaparte, Hapuasan Batubara, menyampaikan surat terbuka alasan kliennya melakukan penganiayaan terhadap tersangka penistaan agama Muhammad Kosman alias Muhammad Kece di tahanan Mabes Polri. Nah, kita lewat saja, skip saja sampai di isi suratnya. Ini adalah surat terbuka. Berikut ini 5 poin surat terbuka yang disampaikan Napoleon Bonaparte dan beredar luas di kalangan wartawan. Ini isi surat terbukanya. Ada 5 poin di mana Napoleon Bonaparte itu ingin menyampaikan mengapa dia melakukan itu, melakukan penganiayaan terhadap KC. Pertama, poin pertama, alhamdulillah bahwa saya dilahirkan sebagai seorang muslim dan dibesarkan dalam ketaatan agama Islam yang rahmatan lil alamin. Wow, rahmatan lil alamin tapi melakukan penganiayaan terhadap salah seorang yang mereka anggap sebagai penista agama. Lanjut. Siapapun bisa menghina saya tapi tidak terhadap Allahku, Al-Quran, Rasulullah, dan akidah Islamku. Karenanya saya bersumpah akan melakukan tindakan terukur apapun kepada siapa saja yang berani melakukannya. Wow, ini muslim yang sangat taat. Ketiga, selain itu perbuatan kece dan beberapa orang tertentu telah sangat membahayakan persatuan, kesatuan, dan kerukunan umat beragama di Indonesia. Ya, jadi menurut dia bahwa perbuatan kece itu membahayakan persatuan, kesatuan, dan kerukunan umat beragama. Tapi dia tidak bercermin kepada para ulama, kepada para ustadz mereka yang selalu berkomentar tentang agama orang lain. Ini luar biasa playing victimnya. Lanjut. 4. Saya sangat menyayangkan bahwa sampai saat ini pemerintah belum juga menghapus semua konten di media yang telah dibuat dan dipublikasikan oleh manusia-manusia tak beradab itu. Luar biasa ya. Ini poin yang kelima. Akhirnya saya akan mempertanggungjawabkan semua tindakan saya terhadap kece. Apapun resikonya, semoga kita semua selalu berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan hidup rukun sebagaimana yang ditauladani oleh para pendiri bangsa ini. Nah, kalau saudara perhatikan surat terbuka ini adalah pernyataan yang sangat subjektif. Karena apa? Karena dia berpandangan hanya pada agama Islamnya saja. Jadi menurut dia bahwa kalau agama Islam dihina, maka patut untuk orang yang menghina agama Islam itu dianiaya. Itu menurut dia. Karena kan dia juga melakukan penganiayaan tersebut. Jadi hal ini bersifat subjektif. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah perilaku ini adalah suatu pelanggaran terhadap hak asasi manusia atau tidak? Sebelum saya lanjut kepada berita yang selanjutnya yang nanti tidak kalah menariknya dengan surat pernyataan, surat terbuka dari Napoleon Bonaparte ini. Kita lihat dulu pemaparan dari salah seorang praktisi hukum yang diwawancari oleh Didi Tiuli. Kita dengar dulu apakah perilaku dari Irjen Pol Napoleon Bonaparte ini adalah bentuk dari pelanggaran HAM terhadap Pak MKC di tahanan. Kita simak dulu videonya. Masuk tentang pertama kita tidak tahu apa yang terjadi di sana gitu ya, di Bareskrim ya, karena memang kejadiannya itu baru diketahui publik itu baru beberapa hari yang lalu. Tapi sebenarnya kalau menurut laporannya MKC sudah melaporkan kasusnya ini pada tanggal 26 Agustus ya. Jadi udah terjadi beberapa waktu sebelumnya gitu ya. Nah, yang menarik adalah lokusnya terjadi dalam tahanan
masalah besar ya statusnya dia ya. Pertama status dia sebagai tersangka, lalu kemudian statusnya dia sebagai anggota kepolisian ya. Nah, kenapa? Ya kita patut menduga ya ada indikasi pelanggaran HAM ya terjadi di situ gitu ya. Regardless ya, terlepas dari kasusnya MKC yang sebelumnya apa ya, semua tahanan tidak boleh mendapatkan kekerasan, semua tahanan tidak boleh mendapatkan penyiksaan. Nah, oke, jadi saudara-saudara sudah dengar ya bahwa terlepas dari kasus yang sedang dialami oleh Pak MKC, itu semua tahanan di rutan itu, rutan Mabes Polri itu tidak boleh mendapatkan kekerasan. Jadi ini ada indikasi pelanggaran HAM terhadap Pak MKC. Mari kita lanjut lagi. Karena ada konvensi-konvensi internasional, konvensi tentang against torture ya, penyiksaan ya, ataupun bentuk Ada jaminan kekerasan hukumnya ya. Ya, jadi kalau kita lihat gitu ya, pertama dasarnya, ini muka saya kelihatan masih ya? Kelihatan. Nggak putus ya, Dit? Nah. Enggak. Yang pertama adalah dasarnya Pancasila tentu ya, bahwa ada jaminan-jaminan. Lalu Undang-Undang Dasar 45 ya, bahwa warga negara Indonesia semua warga negara bersamaan kedudukan dalam hukum, sehingga segala bentuk penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia harus dicegah dan harus dilarang. Lalu ada konvensi dari Universal Declaration of Human Rights ya, yang melindungi gitu ya, melindungi hak-hak manusia dari penyiksaan atau dari bentuk kekerasan, segala bentuk kekerasan. Lalu ada konvensi internasional, Convention Against Tortures and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatments or Punishment ya, atau konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Dan ini Indonesia sudah menandatangani, meratifikasi gitu konvensi ini ya, tanggal 23 Oktober tahun 85. Nah, lalu ada Undang-Undang Nomor 5 tahun 98 itu pengesahan konvensi ini ya. Jadi konvensi ini udah diratifikasi dan di masa Presiden Habibie itu disahkan dalam bentuk undang-undang tahun 98 ya. Itu pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, atau konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Lalu ada Undang-Undang Perlindungan HAM nomor 39 tahun 99. Dan ini semua ini melindungi ya, melindungi apa hak-hak warga negara ya, untuk terbebas dari ancaman penyiksaan dan kekerasan gitu ya. Baik itu nah pokok konvensi ini mengatur tentang pelanggaran penyiksaan baik fisik maupun mental dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia ya, yang dilakukan oleh atau atas hasutan dari atau dengan persetujuan atau sepengetahuan pejabat publik dan orang lain yang bertindak dalam jabatannya. Adapun pelanggaran penyiksaan yang diatur dalam konvensi ini tidak mencakup rasa sakit atau penderitaan yang timbul, melekat atau akibat oleh suatu sanksi hukum yang berlaku gitu ya. Nah, jadi kita mengerti bahwa kalau ada pejabat publik ataupun orang-orang yang terlibat dalam jabatannya itu juga harus diseret gitu untuk dibuka ya, karena kejadiannya terjadi di rumah tahanan negara ya. Nah, jadi negara wajib gitu loh memberikan jaminan ya, memberikan jaminan tentang ini gitu ya. Nah, jadi kita patut menduga ya bahwa ada keterlibatan aparat ya gitu. Karena ada proses, pertama paling tidak ada proses pembiaran kekerasan itu terjadi. Oke. Jadi poinnya adalah kita sudah dengar ya dari referensi-referensi hukum yang sudah dipaparkan. Poinnya adalah penganiayaan terhadap MKC, terhadap Pak MKC itu adalah bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Tapi apa yang dikatakan oleh Napoleon Bonaparte adalah
bukan pelanggaran HAM, tapi itu adalah bentuk dari bela agama. Dan yang paling mengejutkan lagi, saudara-saudara perhatikan salah satu berita ini. Ini berita dari jpnn.com. jpnn.com. Usai membaca surat terbuka Napoleon Bonaparte, Aziz Yanwar, saya iri. Kita baca ya. Kuasa hukum Habib Rizik Syihab, Aziz Yanwar, mengaku sudah membaca surat terbuka Irjen Napoleon Bonaparte yang berisi pengakuan dan alasan dirinya menganiaya Muhammad Kece di dalam rumah tahanan Bareskrim Polri. Aziz Yanwar terang-terangan mengaku sangat iri dengan perbuatan yang dilakukan mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri tersebut. Itu. Saya iri dan salut sama beliau, yaitu Napoleon dalam hal ini, ujar Aziz Yanwar. Dalam surat terbukanya, Napoleon mengaku tak terima agamanya dihina dan memang sengaja melakukan tindakan terukur berupa penganiayaan terhadap Muhammad Kece. Menurut Aziz Yanwar, apa yang dilakukan Napoleon mencerminkan perilaku seorang muslim yang baik dalam membela agamanya. Saudara bayangkan, pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Napoleon Bonaparte itu dianggap sebagai perilaku muslim yang baik dalam membela agamanya. Luar biasa. Inikah bentuk dari agama damai? Lanjut. Memang harusnya muslim seperti itu. Ini kata Aziz Yanwar ya. Memang seharusnya muslim seperti itu, khususnya muslim yang waras. Jadi menurut Aziz Yanwar bahwa muslim yang waras itu adalah muslim yang melakukan pembelaan terhadap agama apapun resikonya, bahkan bila perlu itu melanggar hak asasi manusia. Kita tahu ya bahwa perilaku penganiayaan terhadap Pak MKC yang dilakukan oleh Napoleon Bonaparte, Irjen Napoleon Bonaparte, itu adalah bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Tapi menurut dia, Napoleon Bonaparte dan Aziz Yanwar, bahwa itu adalah bentuk dari pembelaan terhadap agama. Jadi pertanyaan saya adalah, apakah ajaran Islam itu bertentangan dengan hak asasi manusia? Itu pertanyaan saya. Karena saya mendapatkan salah satu komentar lagi dari seorang muslim ketika saya membuat satu pertanyaan. Sebentar saya tunjukkan. Ini. Ketika saya membuat satu pertanyaan, karena ada salah seorang yang memberikan komentar ayat Quran tentang istri-istri dari Nabi, saya membuat pertanyaan begini, kuis dadakan bagi Muslim dan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya meminta mereka untuk membuktikan istri dari Nabi Yahya dan Isa dan Khidir menurut Al-Quran. Lalu ada salah seorang Muslim yang berkomentar seperti ini, Lord Wifi, seandainya HAM gak ada di dunia, demi Allah, saya ingin penggal kepala kalian. Saudara bayangkan, ini mengindikasikan apa? Ini mengindikasikan bahwa hak asasi manusia itu tidak sejalan dengan ajaran Islam. Bahkan bisa dikatakan bahwa hak asasi manusia itu menghambat muslim yang ingin memenggal kepala mereka yang mengkritisi Islam atau yang mereka anggap sebagai penghujat Islam atau yang mereka anggap sebagai penghina Islam, penista agama Islam. Itu yang diindikasikan dalam tulisan ini, dalam komentar ini. Seandainya HAM gak ada di dunia, demi Allah saya ingin penggal kepala kalian. Dan bukan hanya itu, dia memberikan bukti dari kitab yang dia kutip. Ini kitab yang dia kutip ya. Saudara silakan baca sendiri, dan muslim jangan bilang bahwa saya menggiring opini untuk mengatakan bahwa Islam tidak manusiawi. Bukan saya yang mengatakannya. Yang mengatakannya itu adalah seorang muslim sendiri, dan dia kutip dari kitab yang menurut dia sahih, yang menurut dia bahwa itu sudah dia pelajari. Silakan saudara-saudara simak. Ini kitab yang dia kutip. Para ulama sepakat ijma bahwa orang yang menghina Nabi layak mendapat hukuman mati. Saudara lihat. Mari kita simak keterangan Syekhul Islam Al-Harani dalam kitabnya Asarim Asmaslul. Jadi dia kutip dari salah satu kitab yang dia pelajari ya. Jadi bukan juga pendapat dia. Abu Bakar Al-Farisi, salah satu ulama Syafi'iyah, menyatakan kaum muslimin sepakat bahwa hukuman bagi orang yang menghina Nabi adalah bunuh, sebagaimana hukuman bagi orang yang menghina mukmin lainnya berupa cambuk. Selanjutnya,
Syekhul Islam menukil keterangan ulama lainnya. Al-Kitabi mengatakan, saya tidak mengetahui adanya beda pendapat di kalangan kaum muslimin tentang wajibnya membunuh penghina Nabi. Sementara Muhammad bin Shanun juga mengatakan para ulama sepakat bahwa orang yang mencela Nabi dan menghina beliau statusnya kafir dan dia layak untuk mendapatkan ancaman berupa azab Allah. Hukumnya menurut para ulama adalah bunuh. Siapa yang masih meragukan kekufurannya dan siksa bagi penghina Nabi, berarti dia kufur. Saudara bayangkan, kita sudah lihat bahwa penganiayaan itu melanggar hak asasi manusia. Penganiayaan yang dilakukan oleh Irjen Pol Napoleon Bonaparte itu adalah bentuk dari pelanggaran hak asasi manusia. Tapi mau bagaimana lagi? Itu didukung oleh Islam sendiri, oleh Muslim sendiri, dan mengatakan bahwa perilaku dari Napoleon Bonaparte yang menganiaya, yang memukuli Muhammad Kece, menganiaya Muhammad Kece itu adalah bentuk dari perilaku seorang Muslim yang baik dalam membela agamanya. Jadi pelanggaran HAM yang dilakukan itu dianggap sebagai pembelaan agama. Makanya saya punya kesimpulan bahwa apakah betul itu artinya bahwa ajaran ini, ajaran Islam tidak sejalan dengan hak asasi manusia. Karena seolah-olah bahwa hak asasi manusia itu menghambat mereka untuk memenggal kepala orang yang berseberangan dengan mereka. Coba saudara-saudara bayangkan, kalau misalnya di dalam dunia ini tidak ada hak asasi manusia, apakah orang-orang yang mengkritisi Islam itu akan dipenggal kepalanya? Saudara bayangkan, ini ajaran seperti apa? Ajaran seperti apa? Dan kita lihat bahwa ini bukan saya yang katakan, ini Muslim yang katakan, memberikan sumber yang dia pelajari. Jadi jangan katakan bahwa saya yang memberikan asumsi saya ke dalam opini atau asumsi saya untuk menggiring opini bahwa Islam itu sangat buruk. Tidak. Yang mengatakan ini adalah Muslim sendiri. Muslim sendiri yang mengatakan. Pertanyaan saya yaitu, apakah itu artinya bahwa ajaran ini, ajaran Islam tidak sejalan dengan hak asasi manusia? Karena hak asasi manusia seolah-olah itu menghambat kalian untuk memenggal kepala orang yang berseberangan dengan kalian. Silakan saudara-saudara jawab dalam diri saudara sendiri secara jujur. Renungkan ini, apakah betul ini ajaran ini berasal dari ajaran Tuhan? Sehingga hak asasi manusia pun dipermasalahkan karena menghambat kalian untuk memenggal kepala orang. Luar biasa bukan? Dan kalau saudara-saudara perhatikan ada satu ini. Kalau saudara perhatikan di channelnya Yonatan Nandar yang memberikan berita tentang kondisi Kosman, ini judulnya kondisi Kostia Kosman terupdate. Di situ saudara baca komentarnya, itu semua komentar Muslim dan mereka mendukung apa yang dilakukan oleh Irjen Napoleon, seolah-olah bahwa itu adalah sesuatu yang tidak melanggar HAM. Bayangkan saudara-saudara, ajaran yang mendukung penganiayaan terhadap para penista agama dan dianggap sebagai sesuatu yang bukan melanggar HAM. Ini saudara lihat. Saudara perhatikan ini komentar-komentarnya. Terima kasih Bapak Napoleon telah mewakili keinginan kami untuk membogem si MCK. Lanjutkan. Terima kasih Jenderal, dan kami doakan semoga Jenderal selalu dilindungi Allah dan dimudahkan dan diringankan semua urusan dan bebas dari masalah Jenderal. Betapa mendidih hati saya ketika Rasulullah dihina dan seterusnya. Saudara lihat, sesuatu yang melanggar hak asasi manusia itu didukung oleh Muslim. Hanya karena apa? Hanya karena ingin membela agama mereka, hanya karena ingin membela nabi mereka. Luar biasa bukan? Dan kita bersyukur sebagai orang-orang Kristen, kita percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang mengajarkan moralitas yang paling tinggi, lebih tinggi dari moralitas Islam. Saya harus katakan itu dengan jujur, bahwa kita harus mengasihi musuh kita. Kita harus mengasihi dan berdoa meminta berkat kepada mereka yang memusuhi kita, kepada mereka yang membenci kita, kepada musuh-musuh kita. Itu adalah moralitas yang paling tinggi, dan kamu tidak akan dapatkan ajaran moralitas itu di dalam Islam. Tidak ada. Dan kita yakin sekalipun kita mengasihi musuh-musuh kita, itu bukan berarti bahwa kita membiarkan mereka bertindak seenaknya kepada kita, karena kita hidup di negara yang memiliki hukum.
Biarkan hukum yang mengadili mereka, hukum dari negara ini yang mengadili mereka, dan tidak ada yang main hakim. Tidak ada yang main hakim seperti apa yang dilakukan oleh Napoleon Bonaparte, yang dia anggap sebagai suatu perbuatan bela agama sekalipun itu melanggar hukum. Kita bersyukur Tuhan kita Yesus Kristus mengajarkan moralitas yang sangat tinggi. Kita bersyukur sebagai orang Kristen. Dan untuk saudara-saudara Muslim, kalau misalnya ada perbuatan yang melanggar hukum, perbuatan yang melanggar, yang tidak sejalan dengan hak asasi manusia, melanggar hak asasi manusia seseorang, dan itu didukung, dan itu dianggap hal yang biasa hanya karena kamu membela agamamu, maka pertanyaannya adalah apakah agamamu itu tidak manusiawi? Apakah ajaran agamamu itu adalah ajaran yang merendahkan martabat manusia? Lalu untuk apa kamu meyakini suatu ajaran yang merendahkan martabat manusia? Untuk apa kamu meyakini suatu ajaran yang mengajarkan untuk melanggar hak asasi manusia? Untuk apa? Silakan saudara-saudara renungkan pertanyaan saya. Kalau misalnya hak asasi manusia tidak ada dalam dunia ini, lalu kalian bisa memenggal kepala orang, kalian bisa menganiaya orang yang berseberangan dengan kalian, yang selalu mengkritisi ajaran kalian. Pertanyaan saya adalah, apakah itu artinya bahwa ajaran kalian tidak sejalan dengan hak asasi manusia dan tidak memiliki rasa kemanusiaan? Silakan jawab pertanyaan itu. Dan kita berdoa bagi Pak Muhammad Kece, Tuhan Yesus selalu menyertai beliau dalam segala sesuatu yang sedang beliau jalani sekarang, entah itu penganiayaan maupun juga hukum yang sedang beliau jalani. Semoga beliau menjalani itu dengan penuh rasa tanggung jawab. Dan kita berdoa juga untuk bangsa kita supaya sadar akan keadilan yang semakin hari semakin terkikis. Itu saja yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara. Silakan tulis tanggapan saudara-saudara di kolom komentar. Jangan lupa like. Jangan lupa juga kalian share video ini sebanyak mungkin. Kita viralkan apa yang terjadi. Kita buka mata saudara-saudara kita yang Muslim melihat ajaran mereka yang sebenarnya. Kita jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.